Bagaimana kabar anak-anak? Wah, tentunya sangat luar biasa ya. Kita bertemu lagi anak-anak setelah 1 minggu. Kita sudah ikut sekolah minggu walaupun masih online. Nah, kali ini kita akan bersama dengan pelayanan kita akan bersama-sama dengan Mas Radit, dengan Mas Moreno. Kemudian ada siapa di yang belakang? Oh iya, ada Mas Cornel. Dan satu lagi bersama dengan Mas Marcel. Yuk kita akan bersama-sama mulai sekolah minggu hari ini ya anak-anak. Yang manis, siapkan hati kita untuk memuji dan mendengarkan firman. Mari anak-anak, mari kita akan menyanyikan satu lagu. Halo halo, hello hello, ola ola. Yuk mari ya. Sebab Yesus besertamu. Sekali lagi ya Nana ya, mari. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Sebab Yesus besertamu. Ya, anak-anak silakan duduk. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu dengan syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami menyanyikan lagu ini dengan sukacita. Kami senantiasa bersukacita Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami. Hari ini kami akan memulai sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau boleh mempersiapkan hati kami, pikiran kami, agar kami hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan, bahwa menunjukkan bahwa itu Allah yang kuat, Allah yang perkasa, bahwa segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita akan menyanyikan satu lagu, Allahku besar, kuat dan perkasa. Mari. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang pun ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi anak-anak ya, kita akan nyanyikan ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang pun ciptaan.
Selamat pagi anak-anak Sekolah Minggu GITJ Kudus. Pagi ini bersama Bu Endah kita akan membacakan firman Tuhan dari Injil Lukas. Ayo kita buka Injil Lukas. Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Sudah ketemu ya? Yang belum bisa membaca boleh menyimak. Yang sudah bisa membaca, kita baca bersama-sama. Lukas 1 ayat 5, pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur ataupun minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang berdurhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet, istrinya, mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Amin. Demikian pembacaan Alkitab pada minggu ini. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa ya anak-anak ya.
Tutup mata, lipat tangan, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Bapa untuk mengucapkan syukur dan terima kasih. Engkau telah menyertai kami dalam bacaan firman-Mu dari Injil Lukas 1 ayat 5-25. Tuhan, kiranya Engkau menolong anak-anak kami, menyertai anak-anak kami dalam menyimak cerita firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bu Enggal. Dan Engkau memperlengkapi Bu Enggal dengan kecakapan bercerita agar anak-anak-Mu dapat menerimanya secara mudah dan mengerti akan kehendak-Mu sehingga bisa merasa bersukacita dan terberkati oleh firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa, mungkin di antara teman kami ada yang sakit, kiranya Engkau menyembuhkan. Yang sedang bepergian, Engkau jauhkan dari mara bahaya. Yang lama tidak hadir ataupun mendengarkan cerita firman-Mu, kiranya dapat tergerak hatinya untuk kembali bersama-sama dalam tayangan online ini, sehingga kami semua tetap bersekutu dalam satu nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga mohon ampunkan segala dosa kesalahan kami, baik dalam perkataan, perbuatan maupun pikiran, dan ampunilah kesalahan-kesalahan kami juga terhadap orang tua, terhadap saudara-saudara kami maupun teman-teman kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya? Bu Enggal selalu berdoa anak-anak hebat semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Semuanya sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini? Oke. Tadi Bu Indah sudah membacakan firman Tuhan. Sekarang Bu Enggal akan mengajak anak-anak semua untuk bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Semua anak-anak hebat, khususnya untuk anak-anak balita, duduk tenang ya, rapi-rapi. Oke, hebat. Pagi hari ini Bu Enggal mau ajak kalian semua untuk mengingat tentang mukjizat Tuhan. Anak-anak masih ingat mukjizat apa saja ya yang pernah dilakukan Tuhan dalam hidup umatnya? Masih ingat Tuhan mengubah air menjadi hebat, menjadi anggur. Nah, pada waktu perjanjian lama Tuhan juga melakukan mukjizat pada Musa waktu itu. Anak-anak hebat masih ingat mukjizat apa itu? Hebat, Tuhan membelah lautan. Oke. Nah, cerita firman Tuhan hari ini ada seorang kakek anak-anak. Kakek ini bernama Imam Zakaria. Suatu hari Imam Zakaria mendapat tugas untuk melayani di Bait Allah. Tugasnya apa Bu Enggal? Tugasnya membakar ukupan di mezbah Tuhan. Nah, saat itu kakek Zakaria masuk ke dalam Bait Allah, dan di luar Bait Allah banyak sekali umat yang bersembahyang, berdoa kepada Tuhan. Nah, saat Imam Zakaria membakar ukupan, tiba-tiba ada malaikat Tuhan hadir. Wah, Imam Zakaria tentu saja kaget ya anak-anak ya. Tidak itu saja, Imam Zakaria juga merasa takut. Kok tiba-tiba ada malaikat Tuhan? Nah, tapi malaikat itu berkata, "Jangan takut Imam Zakaria, Tuhan sudah mendengarkan dan akan mengabulkan doamu. Sebentar lagi istrimu akan mengandung." Aku kan sudah tua dan istriku Elizabeth juga sudah lanjut usianya. Apakah mungkin dia masih bisa mengandung dan melahirkan seorang bayi? Kata malaikat Tuhan itu, "Akulah Gabriel. Aku diutus oleh Tuhan untuk memberitakan hal ini kepadamu.
Sesungguhnya kamu akan bisu dan tidak bisa berkata-kata lagi karena kamu tidak percaya apa yang sudah aku katakan kepadamu. Sungguh anak-anak, Imam Zakaria jadi tidak bisa berkata-kata. Nah, orang-orang di luar bait Allah sana sudah menunggu Imam Zakaria. Kok lama sekali ya Imam Zakaria tidak keluar-keluar ya? Saat Imam Zakaria keluar dari bait Allah, dia tidak bisa menyampaikan apa-apa ke banyak umat itu karena dia jadi bisu dan tidak bisa berkata-kata. Lalu Imam Zakaria berusaha berkata-kata dengan memberikan isyarat kepada semua jemaat Tuhan yang saat itu sudah menunggu Imam Zakaria. Lalu pulanglah Imam Zakaria, anak-anak hebat. Benar anak-anak hebat, beberapa waktu kemudian Ibu Elizabeth mengandung dan dia berkata, sungguh benar, ini adalah perbuatan Tuhan bagiku dan dia benar-benar sudah menghapus semua aibku, kata Ibu Elizabeth. Nah, anak-anak hebat, dari firman Tuhan pagi hari ini kita belajar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan terus beriman kepada Tuhan, rajin berdoa dan percaya bahwa Tuhan pasti akan selalu memberkati setiap pergumulan kehidupan kita semua. Sekarang yuk Bu Enggal akan ajak anak-anak semua untuk bersama-sama mengucapkan ayat hafalan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Markus 9 ayat 23b. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sekali lagi ya, Markus 9 ayat 23b. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yuk, sekarang kita akan bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Semuanya sikap doa yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau belajar untuk selalu beriman hanya kepada Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang mampukan kami untuk selalu berharap hanya kepada-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan untuk apapun pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bu Enggal selalu berpesan kepada teman-teman, kepada anak-anak hebat semuanya untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Anak-anak, mari kita akan memberikan persembahan ya sebagai ungkapan syukur kita karena Tuhan sudah memberkati kita dengan luar biasa. Mari kita akan memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu Bawalah Persembahanmu dalam Rumah Tuhan.
mari kita akan menutup kegiatan kita hari ini, sekolah minggu hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami, menyertai kami untuk mengikuti sekolah minggu hari ini. Kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau boleh menuntun kami mengikutinya dengan baik. Yalah Tuhan, kami senantiasa merindukan akan firman Tuhan yang senantiasa kami ingin dengarkan. Dan kami berdoa untuk kesehatan kami semua, walaupun kami masih secara daring, secara online, kiranya Tuhan juga akan tetap melengkapi kami, memberikan kepada kami bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, mari kita akan menutup dengan lagu pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.